Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin SNST, kami akan memaparkan artikel review karya kami dengan judul Review Implementasi Green Manufacturing pada Industri Manufaktur. Artikel review ini disusun oleh saya, Muhammad Fahrudin, dan rekan-rekan saya yaitu Grandia Nasiruddin Sadam, Ammar Naufal Zaki, dan Imadekola Inamori. Kami merupakan mahasiswa jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasim, Semarang. Pemaparan kami terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang, dorongan untuk mengadopsi green manufacturing, keterbatasan sumber daya alam dan meningkatnya kesadaran konsumen akan produk ramah lingkungan, memicu industri untuk menerapkan green manufacturing. Dan kini perusahaan dituntut mencari alternatif yang lebih berkelanjutan dalam proses produksi untuk memenuhi aturan lingkungan yang semakin ketat. Peran faktor internal dalam praktik green manufacturing. Keberhasilan penerapan green manufacturing sangat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, termasuk budaya organisasi dan komitmen manajemen terhadap keberlanjutan. Manajemen yang proaktif dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi sehingga memperkuat praktik ramah lingkungan. Regulasi dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan mengenai industri hijau, termasuk program penilaian ketaatan terhadap persyaratan lingkungan dan penghargaan untuk perusahaan yang memenuhi standar tersebut. Namun partisipasi perusahaan dalam program ini masih terbatas, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan penerapan green manufacturing di sektor industri. Tujuan penelitian ini mengulas implementasi green manufacturing dalam industri manufaktur, memberikan wawasan strategis yang dapat diadaptasi oleh perusahaan manufaktur untuk menghadapi tantangan keberlanjutan di era modern. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini: 1. Identifikasi tujuan penelitian. 2. Pengumpulan data. 3. Seleksi jurnal. 4. Kategorisasi jurnal. Kelima, analisis dan diskusi. Keenam, kesimpulan. Untuk hasil penelitian, strategi utama green manufacturing yang pertama, remanufaktur. Untuk strategi ini bertujuan untuk memperpanjang umur produk dengan mengolah kembali barang bekas menjadi produk fungsional dan berkualitas. Yang kedua, reduce. Strategi ini menitik beratkan pada pengurangan penggunaan sumber daya dan energi dalam proses produksi. Yang ketiga, reuse atau recycle. Mengedepankan pemanfaatan kembali material dan produk untuk mengurangi limbah. Hasil penelitian selanjutnya, mekanisme green manufacturing. Yang pertama, desain berkelanjutan. Mengembangkan produk ramah lingkungan dengan perangkat lunak yang memungkinkan desain efisien dan memudahkan daur ulang. Yang kedua, pemilihan material. Untuk memilih material rendah jejak karbon dan terbarukan, serta berkolaborasi dengan pemasok yang menerapkan praktik berkelanjutan. Yang ketiga, proses produksi yang efisien. Menggunakan teknik dan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, manajemen energi. Mengintegrasikan sumber energi terbarukan dan menerapkan sistem untuk memantau konsumsi energi. Yang kelima, pengelolaan limbah. Menerapkan penggunaan kembali limbah dari satu proses dalam proses lain dan program daur ulang yang efektif. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi. Lakukan penilaian siklus hidup produk untuk memahami dampak lingkungan dan menggunakan metrik keberlanjutan. Yang ketujuh, edukasi dan keterlibatan karyawan. Melatih karyawan tentang praktik ramah lingkungan dan mendorong partisipasi dalam program keberlanjutan. Yang kedelapan, keterlibatan stakeholder. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung praktik keberlanjutan dan mengkomunikasikan inisiatif keberlanjutan dengan transparan. Hasil penelitian yang selanjutnya ada aplikasi green manufacturing dalam industri manufaktur.
Ada yang pertama yaitu pengurangan limbah, mengimplementasikan prinsip lean manufacturing untuk mengidentifikasi dan mengurangi limbah, baik material, waktu, maupun energi. Yang kedua, ada penggunaan energi terbarukan. Integrasi sumber energi terbarukan seperti solar panel dan turbin angin untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi karbon. Yang ketiga, ada desain produk berkelanjutan. Merancang produk dengan mempertimbangkan siklus hidup dan kemudahan daur ulang sehingga mengurangi dampak lingkungan pasca pakai. Yang keempat, ada sistem closed loop. Menerapkan sistem di mana limbah dari satu proses digunakan kembali sebagai bahan baku untuk proses lain. Yang kelima, keterlibatan karyawan dan edukasi. Melibatkan karyawan dalam program berkelanjutan melalui pelatihan yang meningkatkan kesadaran terhadap praktik ramah lingkungan. Kesimpulan review artikel kami kali ini, Green Manufacturing dengan fokus pada 3 strategi utama, yaitu remanufaktur, reduce, dan reuse atau recycle. Menawarkan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri manufaktur. Melalui remanufaktur, perusahaan dapat memperpanjang masa pakai produk dan mengurangi limbah. Sementara strategi reduce mengedepankan pengurangan penggunaan sumber daya dan energi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Praktik reuse dan recycle mendukung ekonomi sirkular dengan menggunakan dan memanfaatkan kembali material dan produk. Implementasi mekanisme green manufacturing seperti desain berkelanjutan, pemilihan material ramah lingkungan, dan proses produksi yang efisien, semakin memperkuat daya keberlanjutan. Selain itu, keterlibatan karyawan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan penting untuk menciptakan budaya perusahaan yang mendukung keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, sehingga perusahaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian pemaparan kami. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.